Sensikers, kembali lagi berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya masih bersama Mbak Yu karena ini segmen Tanya Mbak Yu. Dan saya akan menanyakan tentang ini trending selama 3 minggu, Mbak. Oke. Dan menghasilkan penonton kalau di YouTube itu sampai 32 juta, Mbak. Siapa itu? Nah, nanti masih rahasia, tapi 32 juta, Mbak. Kalau Mbak itu penasaran, itu adalah ini warga Singapura aja mungkin kalah, Mbak, jumlahnya. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa, tapi kita akan saksikan setelah kalian subscribe channel saya ini dan channel Mbak Yu. Oke, ini dia. Pasti pernah dengar lagu yang Aku Bukan Boneka. Oh, boneka. Boneka. Keke. Nah, tapi kalau Aku Bukan Boneka, dulu ada Rini Idol, Mbak. Iya, betul. Itu tapi saya... yang ini lebih trending, Mbak. Iya. Nah, sempat dilaporkan, terus 2 hari di take down, lu muncul lagi, Mbak. Iya. Nah, videonya ini kalau dilihat, Mbak, itu kalau dihitung-hitung, itu biayanya mungkin nggak sampai 100 juta, Mbak. Mungkin bahkan 50 juta juga nggak nyampe. Bahkan ada salah satu figurannya dibayar cuma 250.000, Iya, Mbak. betul. Iya. Nah, tapi memang kreativitas itu luar biasa. Iya. Dan akhirnya ya mau dikomentari seperti apa, yang nonton segitu banyak. Seperti tadi saya cerita, 32 juta itu kalau bikin partai politik pasti menang, Mbak, nanti, Mbak. Betul. Karena kalau 200 juta itu sudah lebih dari 10%. Iya. Nah, saya melihat Keke ini seperti apa, itu nggak lepas dari saya lihat itu ada trending-trending yang lain, itu lagu-lagu K-pop, Mbak. Iya. Korea. Nah, ada satu mitos kalau di Korea itu, Mbak, kalau bikin video klip terus tiba-tiba terjadi dalam tanda kutip penampakan makhluk halus, Mbak. Iya. Artinya lagunya itu akan boom, Mbak. Akan booming, akan trending. Nah, melihat itu, saya tuh coba untuk iseng-iseng tarik kartu. Nah, tapi saya nggak berani jawab langsung, tapi memang kayaknya ada seseorang atau sesuatu di belakang Keke ini. Betul. Jadi ini bukan murni Keke gitu loh. Iya, betul. Kalau murni Keke kayaknya dia ini nggak akan setinggi itu. Iya. Nah, dan kalau seandainya saya lihat ini kartu The Three of Pentacles itu, orang ini mencari atau meminta nasihat dari orang-orang pintar. Nah, orang pintar itu bisa ya produser lagu atau pembuat video klip dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang pintar yang ditanya ini tadi terus hasilnya seperti itu, Mbak, saya juga menanyakan, masa iya di shootnya seperti itu? Karena lores, Mbak, itu, Mbak. Iya. Nah, terus kalau dilihat lagi dari settingnya, semuanya, pakaiannya, ini kayaknya kok nggak nanya ke manusia gitu loh. Nah, saya penasaran, Mbak, apakah mungkin yang ditanya ini bukan manusia, Mbak? Jadi ada nggak sih ternyata memang peran paranormal, atau kalau tidak, kalau orang bilang kan penglaris atau seperti itu. Nah, dalam kasus Keke ini gimana? Karena kalau saya lihat, Mbak, kalau kita lihat Raffi Ahmad sekarang sukses. Nah, Raffi Ahmad jatuh bangun. Sinetron, ada ratusan sinetron, film layar lebar juga. Pak Im Wong dulu juga terkenal, sempat jatuh, terus akhirnya terkenal lagi. Deddy Corbuzier itu juga kita tahu sudah sejak tahun 2001, 2002 atau bahkan 98 itu udah muncul di TV, berarti kan sudah hampir 30 tahun, Mbak. Nah, ini tuh kan Keke itu orang munculnya juga baru, Mbak. Boom seperti ini. Menurut Mbak Yu bagaimana? Ya, saya pertama kali tahu Keke itu waktu syuting di Rumpi. Saya syuting bareng sama Keke waktu itu. Dan saya sempat ketemu saudara-saudara juga. Kita sempat ngobrol, dan disitu saya lihat memang Keke ada aura untuk dia bisa naik. Ada waktu itu saya lihat pertama. Iya. Kita pernah syuting bareng itu. Iya. Nah, terus karena banyak cerita dalam kehidupan Keke dengan beberapa orang yang nebeng untuk bisa laku di dunia entertainment ini, dia semakin ramai, semakin naik. Nah, dibantu oleh manajemen yang memang sudah diatur demikian rupa untuk mengangkat seorang Keke agar lebih naik lagi. Ditambah kemarin kan kasus percintaannya itu kan lumayan untuk mengangkat seorang Keke, Mas. Iya. Itu yang Rio itu. Iya. Dengan dengan gimmicknya, dengan settingannya dia punya pacar lagi, padahal itu semua udah diatur semua kan. Menurut saya waktu Keke kenal sama Rio pun itu udah ada komitmen sendiri, Mas. Ada komitmen bahwa mereka akan seperti ini. Jadi ada tag LGV-nya itu udah ada. Dan bisa berjalan waktu, ada cewek lagi lah yang atau bertemu dengan Rio itu kan sudah tak diatur semua kamu saya. Oh gitu. Ya jadi biar naik terus. Iya. Perannya siapa di belakang Keke itu ada orang-orang yang memang luar biasa. Walaupun bukan orang-orang hebat, tapi mereka punya pemikiran yang brilian dan bisa merangkul orang-orang untuk mengundang massa.
Baik. Karena Keke itu Iya. orang pertama kan karena kasihan, Iya, karena pakai balon itu. iya, Iya. karena dari hal yang natural, dari hal yang sederhana bisa menciptakan suatu hal yang karena rasa empati tadi, kasihan, timbullah orang yang jadi seneng sama Keke. Betul. Sampai melonjak tinggi. Betul. Nah, Betul. ditambah dengan hal-hal yang Rio, orang jadi gemes lagi, Iya. jadi tertarik lagi dengan seorang Keke. Iya. Kan, sebelum itu kan masih dalam tempo itu sama sebelum Rio kan adem mas, nggak ada apa-apa. Iya. Begitu ada Rio langsung naik lagi. Oh. Ditambah dengan Abu sekarang ini tambah naik lagi luar biasa rezekinya. Jadi gini, ada bumbu-bumbu di belakang itu. Jadi orang di belakang Keke itu bagaimana mengupayakan Keke naik, bagaimana mengupayakan biar seorang Keke itu bisa dibuka auranya. Memang ada di belakang itu, memang saya lihat ada, ya, ada suatu hal yang memang bikin auranya tuh cemerlang. Dan ada itu gimana? Coba didefinisikan. ya, Pak. karena gini mas, orang yang punya aura puasa prihatin dengan aura yang diisi atau yang biasa aja Berbeda-beda. berbeda banget. Oh. Ini biasa aja, kok ini biasa aja Ya, kan, tapi iya, ya iya. udah pasang sok, ini ada orangnya, ya, itu udah kelihatan Iya, semua. iya, Dari iya. segi bau pun akan lain. Oh. Lah, Keke termasuk orang yang memang diisi, Oh. tapi itu untuk karirnya, untuk Iya. bagaimana dia bisa naik. Tapi mau itu kan dukungan, hanya aura itu hanya untuk medianya. Tapi dari sisi kehidupan Keke sendiri digariskan dia punya talenta dan dia bisa naik rezeki dari hal yang Sebentar. seperti itu. Artinya dia ini memang, jadi kalau orang itu ya memang kondisinya prima, Ya. terus itu tadi tuh kayak vitamin, Ya, membuat itu semua jadi lebih cemerlang betul, lagi. betul. Tapi kalau dasarnya emang nggak punya aura itu, ya mau dikasih Sama. vitamin ya percuma. Mungkin ada orang yang kasih vitamin langsung sehat. Oh begitu. Tapi ada juga yang memang udah Iya, sehat iya. kasih vitamin. Itu kan Lambah ada itu bedanya. lagi, ya, stamina-nya lebih bagus. Keke tadi bilang, orang udah pertama lihatnya karena kasihan, karena dengan kekurangannya orang empati dan simpati. Tapi kesederhanaan dia itu yang bikin orang tuh kok terenyuh gitu loh. Oh, Tapi iya. semakin hari tak lihat ada bintik-bintik kesombongan, Oh. ada bintik-bintik keangkuhan, ada bintik-bintik ada sedikit kebohongan. Oh. Jadi bagaimana membuat berita-berita atau membuat satu hal yang dilakukan itu untuk menarik simpati orang. Alangkah baiknya seorang Keke lebih bertahan dengan kesederhananya dia, sederhana dipertahankan, ketulusan dipertahankan, dan kejujuran ataupun hal yang kembali ke seorang Keke kemarin itu dipertahankan mas. Karena orang tuh melihat dari sisi itu dulu. Boleh maju, boleh yang lebih dahsyat lagi ke depannya, tapi jangan meninggalkan hal-hal yang memang udah dasarnya. Dan kesombongannya disingkirkan, karena akan jadi perbincangan, akan jadi hal yang siapa lo, siapa kamu, Iya, gitu loh. iya. Karena orang itu gak kepengen naik, biasanya perlu proses, jungkir balik dulu. Betul. Ini instan loh mas, termasuk lah. Betul. Kita sendiri pun kayak gini aja, bukan artis kita, tapi Iya. kan semua perlu proses perjuangan. Betul. Gitu loh mas. Iya. Dan memang kita juga merasakan ya, saya dan Mbak Iya. Ayu pun tidak terlepas dari pernah juga merasa sombong, Iya. dan ternyata itu juga malah membahayakan karir Betul, kita. betul. Iya, iya. Jadi orang di belakang Keke itu yang manajemennya atau siapapun itu mungkin membentuk seorang Keke jangan sampai kesentuh media, Iya. jangan sampai kesentuh artis yang lainnya. Oh. Siapa saya seperti, tapi orang yang lebih tinggi kan akan berpikir siapa lu siapa gua. Iya. Saya kan sama-sama merangkul, Betul. merasa anak, merasa yang paling. Kalau saya pribadi seperti ini, saya merasa saya bukan siapa-siapa, siapapun saya kepengen belajar dan lebih menghormati orang di atas. Kalau saya pribadi. Iya. Keke pun harusnya terbentuk seperti itu. Iya. Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau saya melihat yang di atas, saya kepengen dirangkul, biasa bisa bersama-sama untuk ke atas. Ya. Iya. Jangan belum waktu ke atas, tapi langsung ke atas. Takutnya jatuh nanti perih. Betul. Seperti itu. Karena memang di video ini Mbak, Ya. yang nonton itu sampai 32 juta, itu artinya bisa langsung, kalau di kampungnya Keke sana di Nganjuk, Jawa Timur, Ya. itu langsung bisa bangun rumah mewah. Iya. Karena ya dapatnya bisa sampai ya 200 Ya, lumayan segede 200 ya 250 200 juta, tapi kan belum iklan, belum Iya. segala macam itu tadi kan. Jadi ya harapannya, Itu pun masih bisa naik lagi. iya, tapi harapannya itu tadi memang ya ini rezekinya Keke, kita semua ikut happy juga, dan untuk kalian semua ini juga menunjukkan kebesaran Tuhan, dan Iya, bahwa betul. orang kan kadang mikir kalau jadi wanita itu mau jadi public figure harus cantik, Iya, harus betul. ini. Yang penting kita bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya, Iya. dan ya Kemampuan ya, apa iya, adanya kita, iya, dan Keke ini kreativitas. menjadi salah satu contoh yang dia tetap berkarya walaupun apapun yang ada di depannya. Iya, Semoga ini betul. semua menginspirasi. Silahkan tulis komen kalian Iya. di sini, tapi jangan komen aja, Betul. harus subscribe juga ya.
Oke, sampai jumpa dan salam.